Selamat pagi, perkenalkan nama saya Olivia Becilasa dengan NIM 2423752213. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang dana desa, korupsi, dan peran akuntansi desa di tengah munculnya koperasi merah putih. Perkenalkan, nama saya Reni Florenskin dengan NIM 2423752215. Pembahasan yang pertama yaitu tentang penghapusan dana desa dan maraknya korupsi. Dana desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan perkotaan. Sejak diberlakukan, dana desa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di desa. Namun di sisi lain, kebijakan dana desa juga menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu permasalahan utama adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparatur atau perangkat desa. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi dan administratif keuangan menyebabkan pencatatan serta pelaporan keuangan desa tidak dilakukan secara tertib dan sistematis. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan hingga praktik penyalahgunaan anggaran. Maraknya kasus korupsi tersebut kemudian memunculkan wacana penghapusan dana desa dengan alasan tingginya risiko penyimpangan dan lemahnya pengawasan. Namun jika dicermati, permasalahan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh keberadaan dana desa itu sendiri, melainkan oleh lemahnya sistem akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, isu dana desa tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan besarnya anggaran, tetapi sebagai persoalan tata kelola keuangan desa yang memerlukan perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Pembahasan yang kedua ada inti analisis, yaitu dana desa, akuntabilitas, dan peran akuntansi desa. Dana desa pada awalnya dirancang sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik di tingkat desa. Pengelolaannya seharusnya berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar dana desa benar-benar digunakan sesuai kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, permasalahan umum dana desa terletak pada lemahnya akuntabilitas keuangan desa. Kegagalan pengelolaan keuangan desa bukan disebabkan oleh keberadaan dana desa itu sendiri, melainkan oleh lemahnya tata kelola dan sistem pengendalian internal desa. Banyak aparatur desa masih memiliki kebiasaan pemahaman terkait akuntansi dan administrasi keuangan, sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan sistematis. Kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan seperti tidak lengkapnya bukti transaksi, pencatatan yang tidak sesuai realisasi, serta laporan keuangan yang disusun hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan hingga praktik korupsi. Rendahnya transparansi menyebabkan masyarakat sulit melakukan pengawasan, sementara lemahnya akuntabilitas membuat pertanggungjawaban keuangan tidak berjalan secara optimal. Dalam kondisi tersebut, akuntansi desa memiliki peran yang sangat krusial. Akuntansi desa berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan akuntansi desa yang baik, setiap penggunaan dana desa dapat ditelusuri secara jelas dan diawasi, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat desa. Pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik juga berfungsi sebagai bagian dari pengendalian internal desa dalam mencegah terjadinya korupsi. Contoh solusi akuntansi sederhana yang dapat diterapkan adalah penggunaan buku kas umum, buku bank, serta laporan realisasi anggaran yang disusun secara rutin dan tepat waktu. Dengan sistem pencatatan yang sederhana namun tertib, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan, sehingga risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Yang berikut, perlukah dana desa dihapus? Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, kami berpendapat bahwa
dana desa tidak perlu dihapus. Meskipun maraknya kasus korupsi oleh aparatur desa menjadi persoalan serius, namun penghapusan dana desa bukanlah merupakan solusi yang tepat. Dana desa tetap memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik. Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. Oleh karena itu, langkah yang tepat yang dapat diambil yaitu melalui perbaikan sistem akuntansi desa. Contohnya, yang pertama ada pencatatan berbasis bukti transaksi. Setiap pengeluaran dana desa harus didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti nota, kwitansi, dan kontrak kerja. Contoh penerapannya yang pertama ada pengeluaran tanpa bukti, berarti tidak boleh dicatat. Yang kedua, bukti transaksi diarsipkan secara rapi dan diberi kode. Dampak yang diberikan yang baik itu memperkuat akuntabilitas dan mencegah manipulasi laporan keuangan. Yang kedua ada pelaporan keuangan yang tepat waktu dan jelas. Laporan keuangan desa tidak hanya dibuat untuk kepentingan administratif, tetapi harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Contoh penerapannya, yang pertama ada penyusunan laporan realisasi anggaran secara berskala. Yang kedua, penyampaian laporan ke masyarakat melalui papan informasi atau forum musyawarah desa. Dampaknya dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat, bukan menghilangkan dana desa. Dengan sistem akuntansi yang baik, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya ada rekomendasi dan posisi Koperasi Merah Putih ke depan. Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa di bidang akuntansi dan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal desa, serta optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan desa. Selain itu, peran masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar berjalan. Terkait dengan munculnya Koperasi Merah Putih, koperasi dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, koperasi tidak dapat menggantikan dana desa, melainkan berfungsi sebagai pelengkap. Sebagaimana dana desa, Koperasi Merah Putih juga harus dikelola dengan tata kelola dan sistem akuntansi yang baik. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, koperasi berisiko menghadapi permasalahan yang sama, termasuk penyalahgunaan keuangan. Dengan sinergi antara dana desa dan Koperasi Merah Putih yang dikelola secara akuntabel, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah dana desa merupakan kebijakan penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan yang muncul seperti maraknya kasus korupsi bukan disebabkan oleh dana desa itu sendiri, melainkan oleh lemahnya akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menghapus dana desa, melainkan memperkuat sistem akuntansi desa agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari penjelasan kami tentang dana desa, korupsi, dan peran akuntansi desa di tengah munculnya Koperasi Merah Putih. Terima kasih.